Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol cerita yang menarik, cerita dan unik ya, cerita yang menarik dan unik mengenai Kris apa aja sih? Ya Kris ini tadi karena kita mengalami pertemuan value antara timur dan barat ya, melalui kolonialisasi, sehingga dan waktu kita merdeka, para founding father termasuk Bung Karno itu mengangkat identitas ya kan? Sehingga kita merdeka tahun 45, tapi kan ada revolusi toh, kita masih bertikai dengan Belanda dengan nikahnya itu, sehingga sampai KMB 49, lalu kita sempat mengalami RIS tahun, baru kita merdeka penuh tahun 50 sebenarnya. Di tahun 50 itu baru kita buat kurikulum beneran ya, kurikulum resmi, kurikulum negara, kurikulum nasional, lalu ngangkat pahlawan nasional. Termasuk film-film nasional. Kalau bicara film kita bicara sosialisasi. Ini saya bicara direkam ini kan juga bicara tentang sosialisasi kan. Jadi sosialisasi itu penting, kita bagian dari edukasi, bagaimana membentuk masyarakat ya, dengan memori kolektif bersama, sehingga film-film nasional kala itu termasuk juga didorong di kurikulum nasional kala itu ya, silat, keris, gamelan, tari, pantun, itu bagian dari nasionalisme, bagian dari identitas kebanggaan, bagian dari patriotisme melawan penjajah. Bahkan film-film tahun itu belum ada stigma negatif untuk hal-hal yang tradisional misalnya. Film-film zaman itu kiai ngusir setan masih pakai keris. Tapi lalu dinamika politik berubah, value juga berubah toh. Yang tadinya dilarang yang ke barat-baratan sampai kaki kok dilarang kan waktu itu. Lalu malah zaman berikutnya itu modernisme masuk dengan masif ya. Ya diskotik muncul gitu. Lalu film-film berubah. Yang tadi tanda kutip film mengangkat budaya nasional dengan sebagai identitas, sebagai nasionalisme, kok malah budaya nasional itu disematkan ke yang setan-setan. Asal setan keris, asal setan malam Jumat Kliwon. Lalu malam Jumat itu kan gubahan para ulama, gubahan para wali gitu. Malam Jumat Kliwon, lalu satu surah itu satu Muharram gitu loh. Tahun baru Islam juga, tapi lalu dikaitkan dengan setan, kuasa gelap, horor dan lain-lain. Ini adalah suatu tadi adanya persaingan value. Kebetulan zaman berikutnya value yang barat kayaknya dibiarkan, yang menindas value yang disitulah mulai muncul stigma negatif, bahkan diamini oleh kita sendiri diiyakan. Jadi kita sendiri rakyat Indonesia, anak-anak negeri mengiyakan kalau jangan-jangan memang warisan-warisan kita ini setan semua, kuasa gelap semua, yang batik, yang ulos, yang keris, yang kujang, yang badik, rentong ini setan semua. Padahal value aslinya itu adalah bagian dari identitas, bagian dari diri, nasionalisme, bahkan begitu. Disinilah proses. Nah, itu terjadi karena sosialisasi yang kurang berimbang. Di satu sisi film itu nasional, film-film horor itu, lalu media juga mungkin tidak lagi mengangkat sisi yang pemahaman asli knowledge rasional. Kemudian di keluarga sosialisasi tentang budaya nasional juga tidak digalakkan lagi gitu. Karena mungkin juga orang-orang tuanya sudah tidak paham, orang tua zaman itu ya. Tidak paham yang ketika dulu oleh kakek-kakeknya diajarkan, dia tidak bisa mengajarkan lagi ke anaknya, sehingga sosialisasi tidak berimbang. Sosialisasi value yang tanda kutip seakan-akan barat diizinkan menekan value nasional tidak seimbang dengan value sosialisasi yang dapat dari rumah atau dari lingkungan, sehingga tersublim gitu ya. Karena audiovisual itu mengerikan efeknya. Kita beri contoh Uni Soviet, itu negara terbesar dunia kala itu. Sekarang hancur jadi Rusia dan yang lain-lain. Sekarang yang terbesar RRC Cina. Tadinya RRC nomor 2 karena wilayah terbesar itu Soviet. Nah, Soviet itu hancur tidak dengan perang, hancur karena film Hollywood yang menawarkan value-value yang bertentangan dengan value-nya Uni Soviet. Jadi, kalau kita bicara ditulis juga oleh Michael Huntington ya di Clash of Civilization atau perbenturan atau persaingan peradaban, itu ditulis bahwa mau tidak mau value-value ini
akan saling bergulat. Nah, kita apalagi yang mengalami postkolonial, ya, mengalami penelitian